Anda gabut? Tidak punya kerjaan? Capek rebahan aja? Kalau begitu Anda di tempat yang tepat. Welcome to Potato TV. Yang penting ngobrol bro. Bisa. Sebenarnya dia tuh nggak tahu nama panggilan gue tak? Perlu dikasih tahu nih biar Jangan. semua orang tahu. Jangan. Iya. Tapi ya Insight gimana? aja. Apa? Boleh dong, boleh. Nah, dari lu sendiri kayak misalkan lu kan menganalisa, pasti nganalisa fenomena gitu kan, apa yang terjadi di masyarakat gitu kan. Nah, ini yang kayak gini nih, maksudnya situasi seperti ini secara sosial pernah terjadi nggak sebelumnya? Kayak pernah kejadian gitu. Biasanya kan gitu kita belajar dari sejarah gitu kan. Ya, Nah, kejadian yang kayak sekarang ini pernah terjadi nggak zaman-zaman dulu itu? Enggak sih, enggak pernah. Nah, pernah seperti ini benar-benar. gue pernah baca pak artikel ya, berita baca. Gue juga mungkin ya karena tiba-tiba gue baca news gitu, news ya kan, jadi kan dia muncul. Nah, jadi kayak virus Spanyol kalau nggak salah pak. Itu dulu sempat merebak di Spanyol gitu pak, merebak hampir ke seluruh dunia gitu dan menewaskan hampir kalau nggak salah puluhan ribu. Jadi modelnya sama seperti kayaknya corona gitu, nggak ada antivirusnya, nggak ada. Jadi mungkin yang kuat, antibodinya yang kuat, dia yang bertahan pak. Gitu. Jadi itu pernah kalau nggak salah sekitar, kalau nggak salah ya, gue 1920 lah, gue lupa pak. Tapi itu udah lama sekali. Itu virus Spanyol kalau nggak salah gue baca. Tapi itu udah lama. Itu pun mereka yang bertahan hidup pun mengandalkan antibodinya. Gitu. Itu tahun segitu pak, udah yang lama. Sedangkan kita kan maksudnya kita udah teknologi udah berkembang gitu ya. Itu pasti kan maksudnya kita juga harus memikirkan ke depannya gimana kalau misalkan ini terulang lagi gitu kan. Kita harus menemukan virusnya atau misalkan membuat imun supaya tubuh kuat gitu kan. Itu sih, itu yang pernah gue baca. Kalau misalkan masalah kasus virus gini sih emang baru pertama kali ya, apalagi Indonesia itu baru pertama kali banget ngalamin pandemi kayak gini kan, yang benar-benar luar biasa banget, kita harus diem di rumah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak masalah kasus-kasus lainnya kayak demo ataupun kayak perubahan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan lain-lain gitu sih emang ada, kita bisa nganalisis kasus-kasus kayak gitu. Cuman kalau misalkan kayak kasus virus kayak gini sih baru pertama kali sih. Baru pertama kali gitu. Di daerah kamu nih PSBB? PSBB dong. Nggak bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana, cuman kalau di sini tuh mobil atau motor yang plat-platnya selain Z itu diperiksa. Z itu berarti Garut. Z itu Garut, Ciamis, Pangandaran, Tasik. Kalau misalkan kayak ada plat B kan Bandung, B Jakarta gitu, kadang suka diperiksa gitu, suka ada banyak pemeriksaan, ada pos-posnya. Oh, pos-posnya. Iya. Oke. Nah, ini tadi ngomongin isu sosial gitu. Nah, ini lagi panas di media sosial gitu. Apa? Ya. Tagar Indonesia terserah. Nah, Indonesia terserah. Jadi ini para tenaga medis itu seolah-olah mulai jenuh sama mulai memberontak. Iya, sama kelakuan orang-orang plus 62 ini, Pak. Nah, iya. Nah, kenapa? Kan lo anak sosial politik ya. Nah, pasti ada dong step-stepnya ketika lo melakukan analisa gitu kan, karena kalau misalkan gua, Daniel gitu kan, kita orang awam di situ, kita kayak ngelihat mungkin di kulitnya aja, permukaannya ya. Nah, lo sebagai anak sosial politik tuh nganalisanya kayak gimana nih? Apa tagar ini nih, apa Indonesia terserah? Indonesia terserah dari para tenaga medis kita. Coba leave your comment please. Nggak bisa disalahin sih ya, soalnya mereka juga manusia, mereka juga pengen hidup kayak biasanya gitu. Mereka itu udah berusaha biar Indonesia itu cepat pulih, tapi kenapa masyarakat yang lainnya itu
malah mengabaikan kayak udah sih nanti juga bakal berakhir ini. Nah seperti itu sih. Kalau menurut aku tuh pemerintah juga tadinya pertama kayak ya nanti juga bisa kita tuh bisa nyelesain ini virus ini. Tapi kan sekarang presiden juga minta berdamai dengan COVID-19 kan. Nah kalau misalkan tentang Indonesia terserah, kalau aku yang jadi tenaga medis juga mungkin capek, kita yang udah ngamanin tapi kadang masih bandel-bandel di luar ya, kayak gitu sih. Baik di Sarina. Nah itu apa sih, Iya, konser ampun. Itu dari zaman gue kecil udah ada itu Mac di buset Sarina, Pak, gua Sebelah deket rumah gue di Menteng kan. Itu deket itu. tuh gua nonton MU di situ Pak. Oh, sebenarnya Pak. MU kan Nah, itu kemarin gara-gara ditutup last day kan Pak. Aduh, buset banyak banget Pak. Banyak banget. Aduh. Iya. Mungkin banyak kenangannya di situ, Mungkin. bersama mantan, bersama gebetan. Mungkin. Mungkin lebih tepatnya kali ya. Iya, kenangan. mungkin dia mau mengenang semuanya itu ya, Pak. Mungkin dengan 10 mantan. Iya. Semuanya itu di situ ya, Pak. Oke lah kalau misalnya kita ngomong kenangan gitu kan kita bisa mengerti ya. Meskipun juga salah sih, lu nggak seharusnya ada di situ. Yang gue bikin gue akhirnya kayak rada bete adalah itu dikontenin sama beberapa content creator gitu. Iya benar. Untuk di monetize lah Pak. Iya. Kan jadi konten. Iya. Dia tahu nggak sih sekarang ini tuh banyak orang yang kayak melakukan segala hal ataupun melakukan hal-hal yang di luar kepala itu buat konten dan buat biar dia itu terkenal dan lain-lain tuh. Kalau menurut aku Banyak. sekarang ya, Prank-prank. kalau menurut aku sekarang banget di pandemi kayak gini sih, kayak dijadiin sesuatu kesempatan mereka gitu buat nambah masalah di Indonesia. Aduh, pusing banget. Ada Ngeprank waria lu. Maria. Iya benar, parah banget itu. Kita aja maksudnya kita nggak pernah dengar prank waria sebelumnya ya kan? Iya. Nggak ada lo konten-konten kayak gitu ya. Nggak kan? dikontenin. Nggak dikontenin. Nggak dikontenin. Secret aja Iya, lah tiba-tiba ngeprank waria ngasih sembako dalamnya, Pak. Dus Indomie kan. Nah, Dalamnya ya Orangnya- ampun. gitu. Orangnya ditangkap sih, Pi. udah. Shit. Iya. Udah. Bikin konten tuh Dia lebak. yang kayak begini, kentang ya, Pak ya. Obrolan-obrolan kentangnya. Obrolan nggak jelas, Obrolan-obrolan ngalor ngidul aja gitu kan. Ngalor ngidul, saling sama lain. Iya, ini sebenarnya Ya apa kan? wadah di mana kita mau disin orang-orang gitu. Ada narasumbernya kebanyakan cewek ya, Pak ya. Diusahakan begitu, Pak. Diusahakan begitu pokoknya. Usahakan begitu. Usahakan pokoknya kalau misalkan ada laki, mungkin kita selipin, Pak. Ya, Iya. sedikit aja 1 menit sisanya perempuan. Iklan doang. Dasar. Jadi gitu. Nah, makanya konten kentang ini ya kita buat supaya nggak mengganggu ya, Pak ya. Supaya jadi have fun aja. Ya, karena kita Iya. jadi gini, karena semua orang punya opini gitu kan. Tuh. Kayaknya menarik Iya. diwadahin gitu. Opini lu gimana sih? Karena kan kalau misalnya kita ngomong pasti kita pengen didengar gitu kan. Nah, kita pengen sih akhirnya mewadahi kayak gitulah. Ketika gua beropini, gua mau gua didengar. Betul. Ya kan? Ketika lu beropini, ya gua juga harus mendengar opini lo. Iya. Gitu juga Iya, saling lah. saling dengar. Bukan berarti setuju ya. Opini itu nggak bisa dibilang setuju, tapi kita Iya, benar. harus Iya. sesuatu yang bisa kita bilang mendengar itu mungkin ya sebuah apa ya, bisa dibilang sebuah kewajiban, karena mendengar itu juga sebuah penting. Karena ini lebih ke ini, Pak, lebih ke freedom of speech, bro. Wow, Kebebasan freedom. Iya. Kebebasan. Kebebasan berbicara. Kita ngomongin freedom of speech ini kan kita beralih dari corona gitu kan. Corona udah lama gitu kan, semua orang udah ngerti gitu kan, meskipun nggak semua orang Kayak udah bosan gitu ya, ituin corona terus berita corona lagi. ya kendati orang banyak tahu, tapi ya secara realitanya nggak semua orang itu benar-benar aware gitu. Nah, Apa ini tuh
meresahkan dunia gitu kan, masih ada juga yang egois sana sini, tapi itu urusan mereka dan itu udah urusannya gue yakin pasti ada hukumnya gitu kan, ada hukum yang mengatur itu. Nah gue mau beralih nih ke freedom of speech gitu kan. Tadi si Indira kan ngomong ada diskusi lah tentang sosiopolitik di kampus dan kelasnya. Nah gimana menurut lo tentang kebebasan berpendapat, karena ini juga lagi panas Pak di negeri ini Pak. Lo ngomong dikit nggak sesuai dengan maunya arus besar orang kanan ya kan, lo dicap kiri, hilang lo Pak. Hilang lo Pak. Nah lo gimana nih freedom of speech, how far udah di Indonesia udah how far kulturnya gitu. Kalau misalkan kita lihat di US itu kan sebagai epicenternya kita belajar kultur kan dari sana. Nah itu di sana pun mereka mereka menjalankan itu gitu. Kita bisa lihat lah waktu itu Donald Trump itu kan ngasih pidatonya ke Senat, sama Senat dirobek gitu kan. Iya dirobek. Itu kan maksudnya diterima. Gak ada yang nyalain gitu, maksudnya orang kayak ya udah itu kebebasannya dia dalam berekspresi dan berpendapat gitu. Nah menurut lo sendiri nih sebagai anak sosial politik, gimana sih kultur freedom of speech kita ini di negara ini? Sebenarnya dari awal juga negara kita kan demokrasi ya. Jadi apapun itu pendapat kita bebas, kita tuh berpendapat tentang apapun itu, mau positif mau negatif. Kayaknya kita tuh sebenarnya bebas aja gitu buat berpendapat. Cuman kita juga harus bisa membatasi, harus bisa menjaga dengan siapa kita ngobrol, tentang apa kita ngobrol, seperti itu sih. Kalau misalkan di Indonesia saat ini kayak dikit-dikit jadi sensasi, dikit-dikit kena, susah sih, maksudnya kayak ada yang harus disalahkan tapi tidak mau disalahkan, seperti itu. Terus kayak sesuatu yang saat ini menjadi kebiasaan orang Indonesia sih. Jadi sering banget pendapat orang lain tuh kadang banyak yang disalahin juga. Kadang kalau misalkan emang nggak sesuai, kadang nggak bisa diterima, itu malah bisa jadi malapetaka kan. Kalau menurut aku sih di Indonesia tuh kayak sekarang itu begini sih. Padahal sebenarnya kita tuh bebas berpendapat apapun itu. Kalau masalah setuju nggak setuju ya itu urusan orang lain gitu kan. Yang penting pendapat kita bisa tersalurkan, aspirasi kita bisa diterima, bisa didengar, seperti itu. Itu aja sih kata aku. Menurut lo kebebasan berpendapat tuh bisa nggak sih benar-benar diterapin di Indonesia gitu? Karena dari beberapa teman-teman gue yang banyak ngobrol, beberapa itu agak apatis gitu karena kita punya gennya orde baru gitu kan, yang apa-apa itu kalau misalnya nggak sesuai dengan big boss ya kan, sama orang di atas ya, kita orang-orang kecil ini akan ditekan gitu, pendapat kita tuh kayak ya nggak didengar gitu. Jadi ngomong aja gitu, tapi kayak ngomong sama angin gitu. Nah menurut lo gimana, kebebasan berpendapat ini apakah bisa gitu diterapkan di Indonesia gitu? Dan kalau emang bisa, butuh waktu berapa lama gitu dari analisisnya soal mahasiswa sosial politik? Kalau menurut aku sih di mana bisanya itu pasti punya waktu yang banyak, yang lama juga kalau kata aku. Karena ini tuh udah jadi kebiasaan, udah jadi darah daging masyarakat Indonesia gitu. Apalagi kalau misalkan yang kayak punya atasan, yang atasannya itu pengen egois lah apa gimana gitu kan. Gak semua pemimpin juga bisa bilang kayak gimana kan, cuman sifat-sifat orang itu kan beda-beda gitu. Bisa aja yang nerima, bisa enggak, kayak gitu sih. Kalaupun bisa juga pasti lambat sih kataku. Gak semudah itu, gak seinstan itu Indonesia itu bisa kayak menerima pendapat orang lain gitu. Iya, yang gue garis bawain tadi itu ada penting banget tuh, ada egois gitu kan. Iya, egois. Yang gue perhatiin sih ya, kita kalau berdiskusi atau berjejak pendapat gitu, itu ini lebih kita orang kita ini lebih keras suaranya daripada lebih nangkep telinganya gitu. Jadi kita lebih suka bicara daripada mendengarkan gitu. Dan itu gue pengen
gue pengen tahu nih sekarang. Kalau dulu kita kuliah kan gini, nggak, kalau kita dulu kuliah kan ya kita bodo amat gitu kan. Bodo amat, bener. Kita bodo amat. Nah tapi beda sama orang yang emang kuliahnya tuh harus debat gitu, harus diskusi. Iya. Nah waktu lu berdebat gitu, kadang-kadang kita nggak dapat konklusi gitu kan, kita nggak dapat mufakatnya kayak gimana Iya. gitu. Ada pihak yang pro, ada pihak yang pro, kontra. Nah itu kultur kalian berdiskusi Iya, seperti apa? iya pasti. Nah kultur lo di kelas itu, kultur classroom lo seperti apa? Karena Iya. tadi lu bilang kan akan lama. Nah menurut gua salah satu caranya untuk kita belajar untuk berkebebasan berpendapat itu ya dari sekolah, dari ruang kelas. Nah kalau di lu tuh kayak gimana tuh? Kan pasti heated banget itu diskusinya. Bisa dilihat dari hal-hal kecil dulu aja ya, kayak kalau misalkan di kelas gitu, misalkan ada beberapa orang yang pro ataupun tidak pro. Sebenarnya khususnya di kelas aku sendiri gitu, walaupun misalkan emang pro ataupun tidak pro, kita tuh tetap mengeluarkan pendapat kita gitu. Jadi kita misalkan dia beda banget sama pendapat sama aku nih. Dari situ tuh aku tuh emang harus kayak dari sisi ini tuh kayak gini, dari sisi ini gini. Jadi menganalisis juga pendapat dia gitu. Jadi nggak selamanya kan pendapat aku juga benar, pendapat dia juga benar gitu kan. Jadi kita tuh emang harus berpikir lagi bahwa oh benar juga ya, dari sisi tersebut mungkin kayak gini. Tapi dari aku kayak gini gitu. Bisa saling nerima kalau misalkan di kelas aku gitu. Tapi kan kalau misalkan hal besar kayak di pemerintahan kayak gitu kan nggak semudah itu Pak. Misalkan kalau aku ngerasa pengalaman aku sendiri sih di kelas itu mudah banget untuk bisa menyatukan pendapat walaupun emang berbeda. Apalagi kan kalau di kelas aku itu ada dosennya juga, jadi bisa jadi orang penengah juga, jadi bisa Tapi kalau misalkan di kelas gitu kan lu diskusi bareng sama teman, ketika lu berbeda pendapat itu akan mempengaruhi sosial lu nggak sih sama teman-teman lu gitu, misalkan nggak sama sekali. si C si D kayak gitu, terus nongkrongnya itu generasi A gitu. Orang kanan, orang kiri. Nah itu orang pemikir kanan, itu orang pemikir bisa begitu. Masa jauh-jauh Pak, kayak gini aja deh di kelas ya kan. Iya. Anak depan Ya beda sama anak belakang. beda pasti, cara ngomong, cara nongkrong, Cara hidup Itu filosofi pasti hidupnya beda. filosofinya beda, karena itu kan maksudnya Iya itu salah salah satunya itu. Maksudnya ya kita di kampus gue kita nggak pernah ada debat, karena gue kan ya lu tahu kerjaan gue cuman main musik, genjreng ngapain debatin. jelas kalau ada yang salah Iya, pales sih. salah ya udah kan gitu. Gue nggak pernah berdebat, hanya pun ketika ada orang debat gue cuman males. Lu setuju enggak ya udah, kalau lu nggak setuju ya lu ikut gue, kalau lu setuju ya lu ikut gue. Jadi kayak masa bodoh gitu ya kan, jadi kayak Gue nggak pernah mau jadi kayak mau gak berdebat. mau perpanjang gitu. Gue misalkan ibarat kata ya setuju dengan cara hidup gue gitu kan, ya lu mau ikutin cara hidup gue ya. Kalau nggak mau ya udah lu nggak usah ikutin cara hidup gue gitu kan. Ibarat kan begitu, lebih Gua lu dulu gitu. lo benar kayak gue lo. Kalau mungkin ya yang sering berdebat kan mungkin tadi garis besarnya egois ya, itu bisa. Tapi gue lihat kayaknya dia anak depan. Golongan anak depan. Kalau boleh tahu IP lu berapa sih? Waduh. IP kamu berapa? Aduh. Udah jangan disebutin. Kampus tahun pertama berapa? Tahun pertama Adalah segitu alhamdulillah. semester 1. Ya, adalah segitu alhamdulillah. Gue bikin ini ya jaraknya ya 2 sampai 2,5. Enggak. 3. Enggak. Pinter. Iya Pak. Ini bagus ya, harus bagus. direkrut nih Pak. 1 sampai 33. Enggak.
Ir. Cum laude. Wah, Kandidat cum laude, Pak. segan. Aduh, Segan. aduh. Lalu 3, 4, Udah. 35. Udah cum laude itu Pak, udah nggak usah Tadi dulu ditanya iya ini tanya dulu 34 sampai 35. Enggak. Udah. 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 Ya kan? Ya, fix. Golongan Fix. depan. Doain aja. Satu, Pak. Semester 1. Berarti bisa berlanjut. Itu Pak. itu semester 1 tuh lagi rajin-rajinnya mungkin ya. Lagi semangatnya kuliah itu kan. Bisa, Pak. Bisa. Kills. Kacau, Pak ya. Terus semester berapa sih sekarang? 4. Semester 4. Lu ada kenalan gak yang semester 7, semester 8 gitu? Ngapain? Ya kan nanya. Hah? Yang lagi skripsi, Terus buka jasa pembuatan skripsi, cari uang Pak. dari mana jasa ngetik? Ya ampun. Bener, jasa ngetik gitu, benar. Tapi aku juga gitu loh. Maksudnya aku juga ngebuka kayak jasa bikin makalah atau pengerjaan tugas gitu. Jadi kalau misalkan di kampus juga. Tapi ada aja ya. Asdos ya? Hah? Enggak. Sempat jadi asdos. Sempat jadi asdos. Belum. Apa? Semoga. Amin. Ya Allah. Jadi asdos kan ada duit ya, Pak? Ada dong. Ada lah. Ada dong. Lu pernah? Lumayan lah. Gua gak pernah Pak. Ya Kenapa? gua tuh dulu tuh ini apa side job, maksudnya orang kuliah pasti ada side job ya kan. Iya, betul. Butuh uang tambahan buat Betul. jajan ya kan. Nah, Nah, gua tuh dulu jadi translatornya ini Pak. Dosen. anjir. Jadi bagus dong. Iya, ada translator dosen. Gimana? Kan ada biasa kan buku kan biasa kalau udah kuliah kan biasa buku-buku dari luar tuh Iya. bahasa Inggris. Nah dosen gue tuh males translate-nya. Oke. Mungkin dia karena bahasa Inggrisnya kurang, gua ngerti lah. Dia suka manggil Terus lu? gua, Lu lu translatein. translatein dong ini dari halaman ini sampai halaman ini aja. Lu bisa aja. Bisa gua Bahasa translate. Inggris lu bagus dong. Lumayan tuh, Lumayan. lumayan tuh. Lu nggak ngomong bahasa Inggris sama gua? Ngomongnya bahasa Bagus dong. bahasa Manado ya kan. Cuman waktu itu kasih duit Pak, Waduh. gak dikasih duit, tapi ini sama dia dikasih nilai ya kan. Wes. Beda itu, beda. Tapi gue berharap Tapi itu dapat duit. Duit. Itu bisa jadi pengalaman juga sih. Itu Ya, jadi pengalaman tersendiri juga. Kayak sekarang kan bisa diceritain ke orang lain juga kayak apa ya, suatu kebanggaan juga sih buat diri sendiri bisa berguna juga buat orang lain. seru sih. Kayak misalnya gue sama dia nih, misalnya tinggal bareng, gue nggak tahu kehidupan dia di kampus seperti apa, kita cuman say hello aja, pulang bareng kayak. Jadi gue nggak tahu maksudnya. Iya, maksudnya di kelas aja Di lah. kelas aja urusan Jangan dia, dibawa- bodo Jangan amat. dibawa lagi, udah pusing. Iya. Jadi kalau Iya betul. jadi kayak misalnya kita udah sampai rumah gitu, udah kita ketawa udah kayak orang gila sampai subuh. Tapi kalau dia mau jalan kemana, bukan urusan gue ya, terserah kayak gitu. Dia mau di kampus, mau nongkrong sama siapa ya terserah. Tapi kalau misalnya di rumah, buset. Nah itu. Nah itu kan Berbicara kebebasan yang akhirnya lo terima nah, sebagai seorang anak. Nah, lu itu tuh gimana sekarang Itu kan apakah lu? benar. Lu sebebas apa nih Dir? Kalau misalkan cowok kan ya pasti lebih ini lah, dia kayak apa, lepas kandang gitu loh. Lepas. Cowok ya kan kucing lepas rumah gitu. Tapi nggak begitu juga loh, Pak. Ya rapi, Lebih rapi. Iya. cantik ya. Iya lah, nggak. Nah kalau cewek nih yang gue ngerti cewek Iya. tuh kayak gimana kalau misalkan dia dapat kebebasan dari orang tua? Lu Lu gimana? ngekos. pendapat juga soalnya kan kedepannya juga nggak bukan aku sama pasangan itu doang kan. Itu juga pasti berhubungan juga dengan keluarga dia atau keluarga aku. Nih Kak Mangap diceritain nggak nih? Daniel, Kak Daniel tiba-tiba WhatsApp aku kayak gini diceritain. Takut aku. Ya, Kak Daniel diceritain nggak ke Mama? Kak Daniel tiba-tiba WhatsApp aku tuh. Tuh, ceritain nggak? Tetep nih gue nih langsung di WA. Mobile. Jadi kemarin tuh pas Kak Daniel telepon, itu HP kan dicas ya. Dari itu tuh udah mama. Terus nanya, Malu tante, maaf ya. Saya nggak ada dulu loh, tapi ya apa boleh tanya. Daniel orangnya kentang kok. receh kok. Receh. Iya.
Ditantang itu loh bro. Tapi mama Ya. sehat kan, Dir? Alhamdulillah sehat-sehat. Dia punya adik lagi, Cowok. cewek. Siapa dia? Cewek. Adeline Angel Daniel. Angel. Angel. Itu di Jakarta dia di Blok M. Oh, Dia di Blok M. mau di review nggak adiknya? Gua nggak ada kontaknya sih. Tapi nanti kalau kita makan ini gultik, gulai tikus, kita ketemu Angel ya. Siap. Di mana? Di mana lagi gultik? Di mana? Blok M, Pak. Oh, Yang ya gue nggak tahu di mana ya tuh Gultik tuh. gultik kayak KFC Blok M. Waktu itu KFC Blok M ya, Dir ya? Iya, itu sisi jalan kan? Hah? Pinggir jalan kan? Ya, yang di pinggir gultik. Masakan Manado atau gimana? Bukan, gulai tikungan, gultik Oh. loh, yang depan. Gue keren tikus loh. Iya, terus Ya, sama itu dia. kan kasih mama kan? Iya. Oh iya, terus Kak Daniel tuh bilang ke aku kayak gitu. Hah, ya kali Kak Daniel mau ngasih aku makan tikus, ya ampun. Kan bukan maksudnya jijik apa ya gitu kan. Terus pas udah nyampe sana, pas Ya. udah Dia tikus kota ngap. Jadi gini. Kalau misalkan Manado kan tikus ekor putih tuh bisa dimakan tuh. Tapi kan gultik ya kan. Terus makan di gultik aja lu udah pernah nyoba gultik apaan? Udah makan aja pas lagi makan. Dia mungkin dong, gultik tuh gulai tikus. Hah? Ini tikus? Tapi enak gak? enak. Enak. Terus waktu itu ya, waktu itu terus gue bilang, ini kan mau ke hotel bungkusin. namanya, terus dia waktu itu ya di nggak tahu, gue lupa posisinya, terus gua drop Bungkusin katanya. tin ya kan, ntar bilang sama mama ini gulai tikus. Nggak tahu nih. Aku cerita nggak ke Kak Daniel? Yang aku ngasih tahu ke si mama, ini tuh gue. Iya. Iya. Jadi gini, mah nih ada ini. Tadi aku beli ini, gitu kan. Ini gulai gitu. Ngomongnya tuh gulai gitu. Oh ya udah, makan lah. Mau tahu nggak itu apa? Gultik. Apaan gulai tikus? Oh, gulai tikus katanya gitu kan. Semua tuh kayak kaget banget kan. Ini kurang ajar banget sih anak kasihnya kayak gini, katanya makanan kayak gini apaan sih? Mau mati mama katanya gitu. Mati. Itu aku ketawa-tawa banget sampai nggak bisa ngejelasin gitu loh Kak. Aku tuh pengen ngejelasin cuma ketawa mulu gitu. Dia sendiri loh yang iniin, yang ngerjain makanya bukan gua, Jo, benar. Tuh udah kasih depan soalnya. Iya, gua sukses dulu di depan ya kan, Yes, nih yes. gultik ya kan. Yang ngerjain rumah Iya gitu. bukan sama gua. Ya kan? Itu artinya dia dekat sama ibunya. Iya, itu Ibu yang baik, ibu yang baik ya. Potensi. Melaut hatinya keibuan tuh. Oke, siap. Ya ampun, amin ya Allah. Waduh, Amin. Lu pas kelas online udah kelar nih sekarang nih. Sekarang libur dong sampai tanggal 2. Oh ya PAT ya? Apa Jadi PAT? Ya lagi anak sekolahan tuh. Semesteran ya? enggak, libur lebaran. sampai Sampai 2 Juni. 2 Juni masuk. Tapi aku nggak tahu nih kalau ini 2 Juni itu masuk seperti biasa ke kampus atau masuk kuliah online lagi. Belum ada sih penjelasan itunya. Cuman katanya belum ada informasi lebih lanjutnya lagi. Cuman dari sekarang, mulai kemarin sampai nanti tanggal 1 itu libur, jadi nggak ada perkuliahan. Terus lu ngisi kegiatan seperti apa, Dir? Apa ya ampun, aku juga gabut kayak gini. Doi. Ya udah deh. Iya, Berarti buat waktunya nih. Gila, iya. gue pribadi gue belajar banyak sih, ya kan. Apa yang lu pelajari? Lu nggak pernah belajar, lu belajar. S1 lo, Oh, siap. sarjana lo. Nah, By the way, jurusan apa Kak? Gue ini apa? Gue teologi ya waktu itu. Gue ngambilnya teologi ya. Habis lulus, Wow. gue ngambil teologi, gue lulus, gue ngambil ini apa sih namanya tuh psikologi anak gitu. Tapi anak berkebutuhan khusus. Aku juga ada mata kuliahnya psikologi, tapi psikologi sosial gitu. ya ini anak berkebutuhan khusus nih. Dia murid gue. Oh. Baik-baik kok anak murid mereka baik-baik.
berhati emas. Iya. Berhati emas tuh kayak gitu nih mereka. Keren sih anak-anak. Kalau gurunya? Gurunya, waduh, memikirkan emasnya. Oh iya. Gimana cara dapetin emasnya ya? Iya dong. Iya, tapi kita sayang sih sama anak-anak gitu. Udah, thank you ya. Bir. Thank you ya. Iya, makasih ya Kak Daniel. Kontak ya. Semuanya. Ya, Thank you ya. Iya, siap. Salam buat Iya. semuanya. ya, sukses Oke, salam juga buat semuanya. Sehat-sehat di Jakarta ya. sukses kuliahnya, kumpul terus. Ya, Nanti kita amin ya Allah, amin. ngobrol lagi tentang Iya. kekuatan ini. Siap, kabarin aja. Calling lagi. Bye. Bye dah. Siap tuh, bye, sehat-sehat dah. Nah, Dadah. kelar dulu. Kelar loh Gila, ngobrol sama Indira. Indira. Aku suka sih analisanya kok. Lu suka ya? Gue dapat banyak masukan. Lu suka Karena analisanya? analisanya. Oke. Karena kita tuh ngobrol ya, taruhlah kita ngobrol, kita tuh lebih suka ngomongnya daripada Ngomong. dengerinnya. Kadang Iya. kita denger untuk ngejawab bukan untuk ngerti. Benar. Jadi dia ceritakan apa kalau di kelas itu spiritnya masih untuk mendapatkan mufakat gitu. Benar itu yang sedikit susah ya orang-orang sekarang ya. Maksudnya orang-orang ya seperti orang Indonesia masih susah untuk mendengar tapi banyak berbicara gitu ya. Betul, yang kayak tadi bilang tadi kan Iya. egoisnya. Nah, kita juga belajar bahwa kita juga harus banyak mendengar gitu. Kita memberikan opini, bukan berarti kita setuju ya kan. Iya. Dan kita juga tidak bisa membuat orang lain setuju dengan opini kita. Benar. Itu juga nggak bisa. Karena pada akhirnya ini tentang kita menghargai orang lain. Benar. Ya kan, kita menghargai orang lain. Respect Bro. kita benar. Kita harus respect sama orang. Dan gue rasa Gue pernah dapet satu quotes tuh, tapi pakai bahasa Inggris sih gue. Itu perlakukanlah orang lain seperti engkau perlakukan dirimu. Itu kayak ketika lu respect sama orang lain, lu akan respect sama dirimu. betul. Itu bagus banget. Bagus banget sih. Dan gue rasa negara kita bisa secara kultur itu maju kalau kita sama-sama saling menghormati sih. Benar. Kayak tenaga medis lah maksudnya yang kayak sekarang ini Ya. lagi bikin tagar seperti itu, ya kita harus belajar menghargai mereka. Menghargai. Karena beda Pak, menghormati sama menghargai itu beda Pak. Beda ya. Beda. Iya. Mana kalau misalkan kita menghormatin ya kita, misalkan gua malu lu lebih tua Iya. sama gua menghormati lo, tapi belum tentu gua menghargai lo ya kan. Gua bisa aja ngormatin lo tapi gua nggak menghargai lo Iya, gitu. bisa. Kalau menghargai udah sudah pasti menghormati, ada Betul, ada tahapannya berbeda tahapannya, tingkatannya beda. ya. Tingkatannya berbeda. Ya gitu sih, sama-sama kita jadi pribadi yang lebih menghargai orang lain ya kan. Benar. Karena kita nggak hidup sendirian men di planet bumi ini. Kita itu makhluk sosial men. Kita makhluk sosial, kita butuh orang lain seperti orang lain juga butuh kita. Jadi seperti gue butuh lu Jam. ya, jadi kita nggak boleh berpikir bahwa gua penting di sini. Anjir. Gue keluar juga gak ada yang dirugikan kan. Enggak, bukan soal itu bro. Ini bukan cuma sekedar soal itu, ini soal lu menghargai orang lain gitu. Lu nggak tahu kalau orang lain itu dirugikan gitu atau merasa tidak dihargai sama perilaku lu. Ya yuk kita ini sih maksudnya Saling menghargai. saling menghargai ya. Mungkin itu dari obrolan garing ini, Obrolan kentang goreng ini, Kentang ini. obrolan kentang ini. Obrolan kentang dan tidak penting tapi tetap mengasih. Yo, Tidak penting bro, karena ini kentang ya kan. kentang tuh ada di mana-mana bro. Ada bro. Dari warteg Warteg kentang. sampai fine dining ada bro. Wow. Gila, Fine ya kan? dining. Oh mashed potato. Mashed potato, Itu. French fries, ya kan? French fries. Gila, semua. macam-macam pak. Kentang. Kentang. Semua. Oke. Yuk, kita dari Potato Talk. Have a nice day. And see you. See you.